Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jemaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bertasbih, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan segala hajat dan niat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bareng-bareng. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan tasbih sak baca niki kulungkum sami, mudah-mudahan asbab kita mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diringankannya. Mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jasad kita untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan timbangan amal kita diberatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersalawat sejenak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang barokah. Mudah-mudahan yang berhubung kami mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sama-sama membaca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Nampak dia perasa penuh dengan sairi no. Anu, ai tak nampak. Ngumah apa bahasa? Ngumah, karena kecek, karena kodek sebaru lahir ngumah, kan? Nah, seandainya pelukung sami tahun kebelik pahala dasar Nabi kebelik pahala sembahyang subuh berjamaah, niscaya andai mata suruh merangkak, andai mata suruh ngumah, ia ngumah. Isi kebelik pahala solat subuh berjamaah. Lagu tiang pelubung sami kuyu kali gimbelah loe sabar jamaah lagu salin-salin sirga telupi isin masjid bebalu bongkor batu terombok mari pe sakit betunjang terombok sakit pe mari bebuta yo isin majlis batuk bongkor betunjang buta beta tak ada kana baca rajin ke masjid sembahyang subuh berjamaah. Maka pelukung sami alhamdulillah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang cukup besar bagi kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Andainya kita tahu pahala orang yang sholat berjamaah sholat subuh, niscaya kita akan mendatangi masjid secara merangkak. Inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua salat yang paling berat dikerjakan bagi orang-orang yang munafik. Manakah ia? Yaitu salat Isya dan salat subuh. Maka bahasa Nabi, maka sabda Nabi, seandainya engkau ingin tahu siapa orang munafik, maka lihatlah salat subuh. Amun dengan Islam laku ndek yang sembahyang subuh berjamaah itu namanya orang munafik. Nah, maka perlu kami alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita salat kita yang pagi hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu salatul rajuli bil jama'ati marratan khairun min an tusalliya arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Barang siapa yang melaksanakan salat berjamaah walaupun satu kali, entah itu salat subuh, salat zuhur, salat asar, satu kali salat berjamaah khairun, lebih besar pahalanya min daripada an tusalliya arba'ina sanatan, lebih besar pahalanya daripada engkau salat arba'ina sanatan 40 tahun fi baitihi munfaridan, di rumahmu dalam keadaan sendiri. Bayangkan pada jamaah bagaimana besar pahalanya orang berjamaah. Salat subuh sekali berjamaah lebih belian pahala daripada sembahyang lek gedeng lek balik selama petang dasa tahun atau 40 tahun. Bayangkan 40 tahun masa bayang lek gedeng biasa-biasa belian pahala sekali berjamaah. Lagu dakam menomber masjid santren kitisi. Askedi boleh itu kan kita bangga punya masjid 1000 masjid. Lagu isi yang benar. Yang pelukung sami apa yang kita banggakan. Silakan untuk bangun masjid, tapi jangan untuk tinggalkan masjid itu daripada sholat berjamaah. Masjid itu akan dikumpulkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Innallaha yahsyuru masajidad dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahsyuru akan mengumpulkan masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Ka'annahu safinah, seumpama dia itu seperti safinah, seperti perahu, seperti kapal. Lema ibu ngerti bahasa Lombok Tengah niki? Lemak masjid, santren, musalla, serta sembahyang niki, lemak pelunggung yang terkumpulan di kiamat, barak luar kapal, luar ibu. Lemak masjid santren yang terkumpulan di kiamat. Dia jadi kapal. Dia jadi kapal. Mbek tadi tiang pelunggung sami ojo surga. Saya jadi
pilot ibarat niki amun kapal niki ibarat apa istilah nakoda. Nah, jadi nakoda, mun kapal pesawat dan pilot. Kalau kapal niki nakoda. Siapa jadi nakodanya? Imam-imam yang mengisi sholat, yang menjadi imam. Ia jadi nakoda. Saya dari kernet. Saya dari kernet lemak niki adalah dengan saya ngebang di santren atau masjid. Ia lemak niki pelumung saya di santren masjid niki. Ia yang tumpangi lemak ia yang tayak niki para jamaah menuju surga. Jadi mudah-mudahan pelunggup sami ada di barat niki tak tamu surga niki. Amin ya rabbal alamin. Lagu berdewa tayak santren dah. Siri tayak lemak tu niki. Dari karcis niki mudah-mudahan nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih para jamaah yang dewek yang hormati dan dewek yang muliakan. Saya akan menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, jika saya kumpul Rasulullah kancil para sahabat lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Apa sabda Nabi? Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabi radhiyallahu anhum ajma'in wa sa'alahum mubtadi'an bi Abi Bakrin. Rasulullah ketika kumpul dengan para sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat beliau. Apa sabda Nabi SAW? Bertanya Rasulullah pertama kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang ditanyakan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, mada tuhibbu minad dunya? Apa yang engkau senangi di muka bumi? Apa yang engkau cintai di muka bumi, wahai Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, bahasa Nabi apa memsenangi di bawah dunia? Apa mendeman di bawah dunia? Ada 3 sabda Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Qala Abi Bakrin, faqala Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ahabbu minad dunya salasan. Ada 3 yang saya senangi di muka bumi ini. Seandainya kalau tidak ada yang 3 perkara, maka saya tidak pernah hidup di dunia ini. Itu kata Abu Bakar. Bahasa sahabat Nabi Abu Bakar. Mengenal Abu Bakar itu? Orang. Tahu naran doang. Ndek Abu Bakar tidak. Dua Abu Bakar gitu. Abu Bakar sahabat Nabi. Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, ditanya. Wahai Abu Bakar, apa yang paling kau senangi di muka bumi ini? Ada 3 sabda Abu Bakar. Apa itu? Manakah dia ya Abu Bakar? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yang paling saya cintai ada 3 di muka bumi. Yang pertama, al-julusu baina wa bainaka. Yang saya cintai, yang saya senangi di dunia ini adalah 3. Yang pertama, al-julusu baina wa bainaka. Saya duduk bersamamu, wahai Rasulullah. Sak paling deman, sak paling cintai, yang paling sukai saya di muka bumi ada 3. Yang pertama adalah al-julusu baina wa bainak. Pertama adalah saya suka, yang paling saya cintai adalah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Saya suka sekali berduduk bersama engkau ya Rasulullah. Itu yang pertama. Yang membuat saya betah hidup di dunia ini ada 3. Yang pertama, al-julusu baini wa bainak. Saya duduk bersamamu, wahai Rasulullah SAW. Ya Allah, bagaimana kecintaan Abu Bakar dan Rasulullah ibu. Yang paling mensenangi adalah duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Apa bahasa Abu Bakar? Seandainya harta saya tidak ada, seandainya utang saya banyak, tapi saya bisa melihat duduk bersama engkau ya Rasulullah, itu tidak ada harganya walaupun saya dibunuh, walaupun saya menderita, sabda Abu Bakar. Kalau saya melihatmu, kalau saya duduk denganmu ya Rasulullah, maka hilanglah
Hilanglah apa? Kesusahan, kesulitan itu. Nah, ibu cinta kepada Rasulullah. Cinta tentu berbintang cinta. Oh enggak, selawat doang dan cukup. Kalau selawat saja tidak cukup. Apa kancil anda? Mengamalkan sunnah Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ada 3 yang saya sukai hidup di dunia ini. Yang pertama, yang paling saya sukai adalah duduk tukul kancil Nabi Muhammad SAW. Ia bahasa Abu Bakar itu. Andai ka berdui utang, andai ka berdui nabiaran tanggungan walaupun miliaran, sabda Abu Bakar, saya tidak peduli. Yang penting saya bisa duduk dengan engkau ya Rasulullah. Masya Allah para jemaah, inilah bagaimana nikmatnya duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masalahnya saat ini bagaimana kita bisa duduk dengan Rasulullah sementara Rasulullah tidak ada. Ada solusinya yang diberikan Rasulullah. Ada solusi ini, Bu. Apa solusinya? Man jalasa ma'al ulama. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang alim. Saya melinggih kanjeng Tuan Guru, saya melinggih kanjeng dengan alim, baratan pelunggung sami melinggih bersama orang alim, maka sabda Nabi SAW, faqad ajlasani, sesungguhnya dia telah duduk bersamaku, sabda Nabi Muhammad SAW. Kita duduk bersama orang alim, tiang jantik kali tiangnya. Tuan Guru ada lain berkenan. Tiang jantik Tuan Guru tiang. Tuan Guru kenangan dengan alim-alim. Saya melinggih kanjeng Tuan Guru semaka melinggih kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ajlasani fid dunya ajlasahu Allah Ta'ala ma'i yaumil qiyamah. Saya tukul kancaku sekali di bawah dunia, maka Allah akan mendudukkan dia nanti hari kiamat bersamaku, sabda Nabi Muhammad SAW. Apa maksud niki, Bu? Amung tukul kanjeng Tuan Guru di bawah dunia, maka lema semakin tukul kanjeng Nabi, semakin iring Nabi, semakin melihat Rasulullah SAW. Man safa'ani ma faka'anna masafa'ani. Barang siapa bersalaman dengan Tuan Guru, semakin bersalam kaca aku, bahasa Nabi. No isi mulia ulama, ya pendekanmu mari ulama. Makin ini banyak orang-orang yang mencaci maki ulama, menghina ulama. Nauzubillah min. Kemarin-kemarin ini ada ulama habaib dari Yaman, namanya Habib Umar Al-Hafidh. Mau arah foto ni menjok ngeco. Nauzubillah min. Niki penghinaan kepada waliullah. Beliau niki bukan ulama, waliullah bahkan. Banyak yang menyebut beliau adalah wali, seperti Syekh Ali Jum'ah yang di Mesir. Apa kata beliau? Qad ja'a waliyun min awliyaillah, telah datang waliullah. Lagu niki banyak ulama-ulama makin niki. Nggih para jamaah, sak macam-macam dan fitnah nggih. Nauzubillah min zalik. Sabda Nabi sallallahu, man akramal ulama, barang siapa memuliakan ulama, faqad akrama sab'ina nabiyya. Saya pemulia menghormati ulama. Satu ulama yang dihormati, maka semakin yang pelunggung sami kita menghormati 70 para nabi daripada Bani Israel. Aneh no kemulia dan guru oleh umat Nabi Muhammad. Satu ulama kita hormati, semakin pemulia 70 nabi. Nah, no angkat kanggut yang pelunggung sami salah angat cocok Tuan Guru. Namun salah bahasa Tuan Guru wajar manusia dan Tuan Guru. Tuan Guru masih baca salah aran manusia. Al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Manusia aja pasti salah.
Tuan guru masih manusia. Maka tiang pelogong sami jangan komen. Nenek tiang pelogong apalagi oleh HP makin. Nggih, Ustaz Abdul Somad macam muni kritik-kritik. Nauzubillah min. Nenara ilmu ditipu, pakir ilmu, nenek milu momen-momen sandik keluar. Apalagi dia caci maki ulama. Nggih, nek kuah milu-miluan aku jok ngeset doa muni, pade do kaneng. Nauzubillah, jangan sekali-kali kulum sami mencaci maki para ulama warasatul anbiya. Lanjut kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, apa yang paling engkau cintai, yang engkau senangi ya Abu Bakar di muka bumi? Yang paling saya cintai di muka bumi adalah saya bisa duduk bersama Rasulullah. Saya bisa duduk bersama engkau ya Rasulullah. Ibarat dengan beberaya nih ibarat dengan beberaya berbeda. Mutian pulunggong lain zaman lain. Beberaya bapak-bapak sampun teruna kan bapak nggih. Membedakan jeberaya lain berbeda kan perasaan kena. Senang kan? Nah, berbeda kesenangan. Mulai senang baik. Dia andek kirim zaman lain pulunggong sami salin-salin sedikit. Mulai unin cerita. Dia cerita isi paku. Lai baik kunin namun dengar zaman aku nin ina aku dengan doa. Mendengar lai dengan mamu lalu mida kunin anu paku ka mamu bercerita. Mok lalu mida lai unin liwat lalu tereng anu serang kunin. Mau dinarak motor apa lai? Mau dinarak HP ada. Mau petang deh dan tengah malam ben hujan tak kudu isi basuh. Aturan tak? Lagu saran cinta pokok bedai doa. Nggih, pokok kamu engat tebrang besuh ku dia tahu. Iya, Abu Bakar As-Siddiq niki. Pokok anda mau melingkih kanjeng Rasulullah ya cukup. Nah niki para jemaah. Lalu makin berbicara dia melingkih kanjeng Rasulullah sedangkan Nabi tidak ada. Cara yang puluh sering-sering duduk bersama orang alim. Tukul kajian Tuan Guru. Cerminan Tuan Guru semakin cerminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu medek syarat Tuan Guru dah memserminan Tuan Guru dah memserminan Tuan Guru apalagi gagah perhatian. Oh jemos bersemangat di mahina. Ini Tuan Guru je. Mbak lumba bahasa ni. Mudi semangat yang mbak naik uni. Balik ke Tuan Guru uli petiang pergi. Tuan Guru masih semangat masih mana? Nenek saya Tuan Guru pilih kasih ke. Tuan Guru selakian lah. Nah ini para jemaah. Dari tele ulama semakin serius Nabi Muhammad bersalam dengan ulama semakin bersalam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggap bersalam kanjeng ulama guru ni kan ada cara. Ada tabarruk. Nggih, mengambil barokah. Ara-aran yang pelungguh bersalam musafahah. Nggih, iya ara-aran apa aran iki? Tak Nabi ara-aran yang pelungguh tabarruk artinya mengambil barokah. Berbicara yang pelungguh sami bersalam sirup lampak ilmu guru. Terserah guru-guru tiang pelungguh salah-salah sawah hajah niki. Hajah talib batak niki guru taran masih. Tersuruh daik baik barokah. Nikilah cara kita berbakti kepada guru dan kedua orang tua. Nah niki para jamaah. Jarin pelungguh sami jangan putus asa. Bagaimana saya bisa duduk dengan Rasulullah? Berminta katukul kanjeng Nabi sedangkan Rasul tidak ada, maka sering-sering hadir di majelis ta'lim. Inilah solusinya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan
Bagaimana dengan umatmu ya Rasulullah yang tidak bisa melihatmu? Ada warisanku, sabda Nabi, al ulama warasatul anbiya. Engkau bertemu dengan ulama seperti bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bahasa Sayyidina Abu Bakar apa sama teman? Kedua bahasa wan nazru ilaika, yang paling saya sukai di muka bumi adalah wan nazru ilaika, saya bisa memandang engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muktamana dari bawah dunia bahasa Sayyidina Abu Bakar an-nazru ilaika. Pertama baru al-julusu baina wa bainaka. Pertama yang saya cintai, yang saya sukai hidup di dunia ini ada tiga. Pertama duduk bersamamu. Yang kedua ya Rasulullah, saya bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Lalu makin berbeda tiap pelugum sabi serminan desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudendik mau pandang Nabi bahwa insyaallah mudah-mudahan kita bisa memandang Rasulullah di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Serius Nabi di akhirat ibu. Sering-sering baca salawat, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya cara ni Rasulullah lebih cinta kepada umatnya. Sampai Rasulullah meninggal dunia, apa yang beliau sebut? Ummati, ummati, ummati. Berembir umat, bahasa Rasulullah berembir jadi umat. Ya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dulu waktu beliau meninggal dunia, ya sesaat ketika beliau akan meninggal dunia, Rasulullah bersedih. Datanglah malaikat Jibril untuk menghibur Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kata Jibril, apa yang kau sedihkan ya Rasulullah? Apa memsedihan ya Rasulullah? Saat memsedihan bahasa Nabi, bagaimana nasib umatku? Saya sudah dijamin masuk surga, sabda Nabi, tapi umatku bagaimana? Apakah ada jaminan dari Allah ada umatku masuk surga? Maka malaikat Jibril naik ke langit, lalu menghadap kepada Allah, dan malaikat Jibril menyampaikan, ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad SAW sedang bersedih. Kenapa dia bersedih? Apa yang dia sedihkan wahai Jibril? Mani desida Allah. Maka malaikat Jibril menjawab, yang dia sedihkan bagaimana nasib umatnya. Bagaimana umatnya ya Allah? Sedangkan engkau sudah menjamin Nabi Muhammad, tapi umatnya belum engkau jamin untuk masuk surga. Maka Allah bermanik, Allah berfirman, ya Jibril akhbirhu, wahai Jibril, beritahu Nabi Muhammad, barak Nabi Muhammad, inni haramtul jannata ala sa'iril umam qabla an tadkhulaha ummatu. Saya haramkan surga dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum masuk umat Nabi Muhammad terlebih dahulu. Ya, saking cinta Nabi ojok yang pelungguh minggu, sampai terperangan si Nabi sampai meninggal dunia meneteskan air mata. Rasulullah bagaimana memikirkan umatnya, sehingga ada jaminan dari Allah bahwa umatnya Nabi Muhammad yang paling terdahulu masuk surga. Namun itu berbeda cinta dengan Nabi. Selawat doang jarang. Demi tiga sembahyang, demi istighfar. Padahal ini para jemaah, Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah Maha Pengampun. Tunas ampun, istighfar, baca salawat, doa hingga sembahyang baca salawat. Niki ada namanya salawat Syajaratun Nubuwah. Okay? Salawat ulun kepeng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca niki petang sekali. Insyaallah pelunggong sami nggih dalam sebuah 400 kali dibaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ndek tes kantor niki insyaallah. Yang berisi nggih. Nah, iya amalan niki salawat. Ya amalan ngaten dek. Nah niki salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya ingat antum dapat tiang puluh kangen dari si Nabi bu, lantaran Nabi Muhammad niki santat dan kangen umat. Sampai-sampai Rasulullah ndek perangan keluarga, tidak memikirkan Fatimah, Aisyah istri beliau, tidak memikirkan bagaimana nasib anaknya, yang dipikirkan bagaimana nasib umat. Sehingga layak Rasulullah SAW ikut melinggi kanjeng sahabat barat niki dan melinggi Rasulullah itu. Ikut melinggi Rasulullah. Apa bahasa Rasulullah ikut melinggi kanjeng sahabat? Saya rindu dengan kekasihku, sabda Nabi. Rindu kekasih bahasa Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, sahabat bertanya, "Beketua tetaken istilah niki sahabat dengan si Nabi, ya Rasulullah, mada ya bagi apa yang membuatmu menangis? Saya rindu kepada kekasihku." Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Laisa minna habibuka ya Rasulullah. Bukankah kami yang ada di depanmu kekasihmu ya Rasulullah? Laisa antum habibi bal antum ashabi. Apa sabda Nabi? Bukan kalian yang saya maksud kekasihku, bal antum ashabi, tetapi kalian semua adalah sahabatku, sabda Nabi. Ndek dia kekasih bahasa Nabi. Sida sak pedai tele aku, sida sak serminan aku, ndek dia kekasih. Bal antum ashabi, pelingin sida pada adalah sahabat. Wa man habibuka? Lalu sahabat bertanya, saya mengkena kekasih ya Rasulullah. Nabi bahasa Nabi salat, yang saya maksud kekasihku adalah umatku yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah berjumpa denganku, walaupun dalam mimpi dia tidak pernah melihatku. Itu yang saya rindukan, mata arahum wa mata alqahum. Kapan saya bisa berjumpa dengan mereka? Pirak ya pedai, pirak ya utsaminan, bahasa Nabi. Bayangkan Rasulullah merindukan kita sebagai umatnya. Mata arahum wa mata alqahum. Itu yang diulangi oleh Rasulullah. Mata arahum wa mata alqahum. Kapan saya bisa melihat umatku yang tidak pernah melihatku? Pirak ya berdaya bahasa Rasulullah. Kapan saya bisa melihat mereka? Tapi kita yang dirindukan oleh Rasulullah tidak pernah memikirkan Rasulullah, tidak pernah melaksanakan sunnah Nabi. Kita yang dicintai Rasulullah tidak pernah yang peluang sami melaksanakan sunnah Nabi. Salat duha, salat qabliyah, ba'diyah tidak pernah kita laksanakan, mungkin jarang kita laksanakan. Sewajib doang ini tinggalan. Bagaimana salat Rasulullah SAW? Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah walaupun satu kali. Tapi umatnya yang pelopong sami sebagai umat, bagaimana? Apakah kita yang dirindukan? Pantaskah kita yang dirindukan oleh Rasulullah? Kita lebih mencintai dunia, kita lebih mencintai mobil, kita lebih mencintai harta daripada Rasulullah SAW. Mata arahum wa mata alqahum. Diulangi Rasulullah sampai 3 kali. Mata arahum, kapan saya bisa melihat umatku? Wa mata alqahum, kapan saya bisa berjumpa dengan mereka? Kapan saya bisa berjumpa dengan mereka? Kapan saya bisa melihat mereka? Nikilah yang dikatakan oleh Rasulullah berulang kali kepada sahabatnya. Kita ini disebut kekasih yang tidak pernah melihat Rasulullah. Sahabat-sahabat itu menangis semuanya, terharu. Kenapa mereka tidak disebut kekasihnya? Sedangkan yang disebut kekasihnya adalah kita yang tidak pernah melihat Rasulullah. Tetapi umatnya saat ini telah jauh daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan ngaji. Perempuan-perempuan makin dengan ile wah dinara ile.
Kita disuruh tutup aurat, dengan ini disuruh tutup aurat. Makin dengan ini tutup tanpa kembang sekitar bulu. Nauzubillahi min zalik. Laisa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi apa kata Nabi? Al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian daripada iman. Man laisa lahu haya'un fala dinalah. Barang siapa yang tidak punya malu di muka bumi ini, dia tidak malu kepada Allah, dia tidak malu kepada sesama makhluknya, fala dinalah, maka mereka tidak punya agama. Banyak orang sekarang tidak punya agama, walaupun mereka mengaku Islam, tapi tidak punya agama karena mereka tidak punya malu. Ambil contoh para jamaah makin dengan ini dia berjilbab. Ndek napa ndek berjilbab doang sekitar bulur makin lah tengorok long tahin sekitar. Nauzubillahi min. Ada kata ulama para jemaah, barang siapa perempuan yang memperlihatkan sehelai rambutnya kepada orang yang haram untuk melihatnya, maka perempuan itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan 5 keluarganya akan ikut masuk neraka. Saya tahu neraka gara-gara tiang peluang sami. Pertama ummuha, ibunya, wa abuha, kemudian bapaknya akan masuk ke dalam neraka. Asbab dengan ini seseritan bulun suah para jemaah. Sehelai rambut bisa masuk neraka 5 keluarganya. Pertama bapaknya, kedua ibunya, ketiga saudaranya, keempat adalah saudara bapaknya, yang terakhir, yang kelima adalah suaminya. Karena suaminya bertanggung jawab kepada istrinya. Nisi balik dosa ribut dengan sekitar gunung makin. Menimba beruan dengan ini makin ibu. Wah jauh ini syariat Islam. Makin dengan mama, dengan Nina, dengan Kristen, dengan Bali, dengan beda. Silap je. Makin hak mama macam tak cet-cet dulu. Mau kena sasolah lalu apa? Mau berembe-rembe yang tak, ibu mau lahir dulu apa? Tak dua. Ini macam-macam tak. Mau dekat kita ni. Amin di jari yang ngasan. Mau dibatur itu hamama nanti kian halina selaku pun. Dia nak gila. Makin sama mu patapung kanto. Hanya dengan salah. Tapung kanto, bakariyun, bakalo, batendek. Mau bating-ating, mau terus lain enggak? Mau tahun bakalo, sirati, mau apa naik nampak apa orang masuk apa orang. Berek. Memampir ya Allah siloi dengan Islam ni kita kalau mahai monterot bo bebeyang sama meceh bulu si beyang barat tulis tu dia nyocok dengan tulis beyang wahyu dua bulu wahyu dan tepiak kejadian si Allah Ta'ala wahyu tak sesuai karena kulitnya orang barat itu kan putih mesawang apa namanya kuning-kuning, maka nyocok memiliki biak bulu, kuning bulu, karena ia berbulu. Muni batu ite, bebeak, ben berang, ben tangkul, ben solo, ben tunyul, ben tangkul, mau ben nenek, ben berang, ben bola, aku ngomong, dia nyocok, Berbeda Islam dia kan dengan mama Islam berbeda dengan Islam. Bagaimana sifatnya Rasulullah? Kita mau syafaat dari Rasulullah, tapi kita jauh dari perilaku akhlak Nabi Muhammad. Dengan Rasulullah lain, imam bersorban, berkecopo. Rasulullah ini tidak pernah memperlihatkan auratnya, walaupun Rasulullah ini laki-laki. Suatu ketika Rasulullah lain Bapak Ibu wan tegelepan jubah angkat tiang niki jubah gamis
Sampai segetan betis terkelepas si Amin, si Lila sampai merah mukanya Rasulullah karena malu. Baru segetan betis seribu memangkin dengan ini umat Nabi mau dia bangun berkalung doang, mau dia pilih berjilbab, mau kami dia berjilbab, mau nak kakak nangkanan dia mau kita berjilbab ni nak kalung ada segetan ni memilih segetan kalung biar Elirung to bolu. Temen bateke, dan melu batak kelambi ada sekitar teke, mau kekuat gerai kapan. Genet masih mengkau. Nauzubillah. Itu nonton deh. Memberi hari-hari kiri teke hari-hari batur-batur itu wah batur lombok mesti ramah memberi hari-hari batur dia berlari nih ancalah dulu nih nanti gitu. Nauzubillah men niki ruan para jamaah apakah ini tak ada sinar zaman Rasulullah SAW dengan ini persegitan bulu sukun balik senggetan bulut makin masih mending membulut para jemaah. Mau ni makin lantung-lantung aurat sani kamu ketirik di sengita. Berbeda dia mau syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa sabda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Yang ketiga yang saya cintai, yang saya sukai di muka bumi adalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa infaqu mali alaika, dan saya suka menakafkan hartaku untuk agamamu, agama kita, agama Islam. Nah itu yang dikatakan oleh Abu Bakar. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, mengambil hikmah pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan kita suka melingkih bersama ulama, bisa kita melihat ulama, dan yang ketiga kita rajin-rajin bersedekah untuk agama kita, untuk pembangunan masjid, madrasah dan seterusnya, dan mudah-mudahan kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Marilah kita tutup dengan kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum